Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di video pembelajaran IPA kelas 9. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah listrik dinamis, yaitu mengenai energi dan daya listrik. Masih bersama dengan Amelia Sains. Penggunaan energi listrik bergantung pada daya listrik berbagai peralatan listrik yang digunakan. Apabila digunakan bersamaan, maka peralatan listrik yang berdaya besar membutuhkan energi listrik yang besar pula, dibandingkan dengan peralatan sejenis yang berdaya kecil. Selain bergantung pada besarnya daya listrik, energi listrik juga bergantung pada lamanya peralatan listrik digunakan. Semakin lama peralatan tersebut digunakan, maka energi listrik yang diperlukan juga semakin besar. Energi listrik merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus listrik. Untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat lain diperlukan energi. Besarnya energi ini dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut. V sama dengan Q kali V. Q adalah muatan, V adalah beda potensial. V sama dengan I kali T kali V, di mana Q sendiri itu berasal dari I kali T. V sama dengan V kali I kali T. Biasa kita sebut dengan V sama dengan V kalau kita menjelaskan ke anak-anak ya. V sama dengan I kali R kali I kali T. Atau V sama dengan irit. V sama dengan, karena I-nya ini ada 2, maka V sama dengan I pangkat 2 R kali T. Di mana V adalah energi, Q adalah besar muatan, V adalah beda potensial, I adalah kuat arus, T adalah waktu, R adalah hambatan. Satuan lain yang sering digunakan untuk energi kalor yaitu kalori atau kilokalori. Hubungan antara satuan kalori dan satuan joule adalah sebagai berikut. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Oleh karena itu, dalam peristiwa perubahan energi listrik menjadi energi kalor berlaku persamaan energi yang bersatuan kalori. W sama dengan 0,24 Fit. Daya listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam 1 sekon. Daya listrik dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan W per T, di mana W sendiri itu berasal dari V kali I kali T. Maka P sama dengan V kali I kali T per T. Karena T-nya ada 2, maka T-nya kita coret. Maka P sama dengan V kali I. Di mana P sama dengan V sendiri itu berasal dari I kali R. Maka P sama dengan I kali R kali I. Nah, karena ini ada 2, maka P sama dengan I pangkat 2 per R. Nah, dengan keterangan sebagai berikut. P adalah daya, satuannya joule per sekon atau watt. W adalah usaha, satuannya joule. T adalah waktu, satuannya sekon. R adalah hambatan, satuannya ohm. P beda potensial, satuannya volt. Dan I adalah kuat arus, satuannya ampere. Berikut adalah beberapa bentuk perubahan energi listrik, di antaranya energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu pijar dan lampu tabung. Energi listrik menjadi energi bunyi, misalnya speaker, bel, radio, dan televisi.
Energi listrik menjadi energi gerak, misalnya kipas angin, blender, mobil listrik. Energi listrik menjadi energi panas, misalnya setrika atau solder. Dan masih banyak lagi ya, energi listrik bisa dirubah menjadi energi kimia dan sebagainya. Bentuk-bentuk energi berikut ini adalah bentuk-bentuk energi. Energi kinetik, energi potensial, energi cahaya, energi suara. Ada energi panas, ada energi mekanik, energi listrik, energi magnet, energi elastis, energi kimia, energi nuklir, dan energi gravitasi. Sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah elemen volta. Elemen volta termasuk elemen primer, yaitu sumber listrik arus searah yang memerlukan penggantian bahan atau elemen setelah digunakan. Yang kedua yaitu elemen Daniell. Elemen Daniell merupakan modifikasi dari elemen volta, yaitu dengan memperbaiki penampilan elemen. Ketiga adalah aki. Contoh elemen sekunder basa adalah aki. Jenis aki yang umum digunakan adalah aki timbal. Dalam proses pengisian, aki akan mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia. Dan sebaliknya, dalam pemakaian akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Yang keempat adalah elemen kering. Elemen basah sekarang sudah jarang digunakan lagi dan diganti dengan elemen kering. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh elemen kering adalah baterai. Sumber energi listrik alternatif. Energi alternatif merupakan energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi. Energi alternatif dapat dihasilkan dari sumber alami, misalnya cahaya matahari, air, angin, arus pasang surut, panas bumi, biogas, dan bioenergi. Dengan teknologi yang telah tersedia, berbagai sumber daya alam tersebut dapat diolah menjadi sumber energi listrik. Penghematan energi listrik. Yang pertama, dengan mematikan lampu dan alat-alat listrik lainnya yang sudah tidak digunakan. Yang kedua, pemakaian lampu tabung akan lebih hemat dibandingkan dengan lampu pijar. Yang ketiga, memilih alat-alat listrik yang berdaya rendah sehingga hemat dalam pemakaian energi. Yang keempat, penggunaan sumber energi alternatif. Di akhir video pembelajaran ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan soalnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.